Hai guys, balik lagi sama gue Andrew Siamo dari Wedo tadi atau Where Indonesia, ditemani oleh gue BJ, DJ Consumer Product Specialist. Oke, di video short term product review kali ini kita bakal ngomongin apa nih Mas BJ? Jadi kemarin kan kita tahu kalau ada Avata yang combo baru. Jadi kita akan kasih lihat combo yang baru itu bedanya di mana. Nah, jadi ada dua perbedaan. Pertama adalah goggles-nya yang baru, goggles Integra, dan RC Motion 2 ini adalah generasi berikutnya dari motion controller. Kira-kira bagaimana experience-nya? Let's check it out. Mungkin kita satu-satu kali ya, kita mulai dulu dengan goggles-nya, di mana yang kalau ini kan DJI Goggles 2 ya, sedangkan yang baru yaitu DJI Integra. Oke, langsung share aja what's new and apa sih bedanya dengan yang pendahulunya. Ya, jadi goggles Integra ini diciptakan sebenarnya karena adanya feedback. Selalu DJI itu membuat produk barunya berdasarkan feedback dari customernya, dan feedbacknya bagus. Yang mana adalah baterai itu kalau di goggles yang itu harus masih dicolok pakai kabel, ya kan. Yang mana ada risiko, misalnya antara kecabut atau enggak terjatuh, keserimpet, banyak lah ya. Benar. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi ada proses juga ketika kita mau terbang, itu colok dulu kabelnya. Ada beberapa detik untuk preparation. Sedangkan kalau kita punya baterai internal seperti ini, ya itu sudah tinggal nyalain aja. Ada buttonnya, tinggal nyalain. Yang penting baterainya sudah dicas. Dan buat teman-teman yang penasaran sama kabelnya, sekarang kabelnya ngumpet di dalam strap. Jadi kalau dirasain ada kabelnya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya, kita agak zoom dikit nanti. Ini ada kabel di dalamnya, kabelnya. Ada kabelnya. Ini yang dari baterai sini. Baterainya tidak bisa di replace ya, artinya kalau yang sebelumnya kan kalau rusak kita bisa ganti ya. Kalau ini mungkin kalau rusak bisa diservis, nanti diganti secara internal. Nah, lalu di sini dikasih pengaman juga berupa kayak karet supaya tidak panas ya. Ya, pertama mungkin panas, kedua pengaman juga, ketiga supaya nyaman karena ditempel di kepala. Ini bantalannya nyaman ya, kayak konde tuh. Ya, jadi barusan mau bilang kayak konde ya. Jadi kayak, tapi jauh lebih mending ya daripada kayak colok-colok baterai kayak yang di versi ini. Ya agak lebih ribet kalau mendapat gua. Hassle free. Ya lebih hassle free dan lebih intuitif juga. Jadi lu nggak perlu kayak aduh nih sembari ini mesti fokus, jangan lupa ada kabel, takut ketarik gitu ya. Yes, betul, nggak akan ribet. Nah, tapi kalau untuk orang yang kepalanya kecil, kayak ada anak kecil atau cewek ya, biasanya udah dikencengin sekalipun itu mungkin masih melorot ya. Nah, itu juga terjadi sebenarnya di sana. Nah, cuman ini disediakan namanya celah di sini untuk strap ketiga. Jadi ada strap bisa ditaruh di sini. Kalau ini kan nggak ada. Ini batok betul. Kepala ya. Kepalanya di sini ada. Nah, secara tampilan sebenarnya kelihatannya mirip. Boleh sini dulu. Oke. Ya, ini kelihatannya mirip. Tapi sebenarnya antenanya berbeda. Yang satu ini lebih panjang, Integra. Ya, cuman Integra tidak bisa di-replace antenanya. Kalau yang goggles tuh seperti kita lihat, ini antenanya sebenarnya bisa dicabut. Bisa dicabut, bisa diganti misalnya pakai antena yang lebih kuat, gainnya juga bisa. Kalau ini tidak bisa, makanya ini antenanya juga di-upgrade lebih panjang. I see. Dan tampilan belakangnya juga agak beda ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau sini kan yang lama mulus-mulus aja, di belakangnya ini lebih ada paddingnya ya. Ada padding. Biar nggak nempel gesek-gesek ya. Betul. Tapi sayangnya nggak bisa diganti ya. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa mesti diservis sama goggles-goggles. Sama goggles-goggles. Kalau ini kan mungkin tinggal diganti saja. Apalagi nih yang kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan, ya yang di sini itu polos-polos aja, ya, dan di atasnya tidak ada tombol karena ini menganut touchpad. Jadi kalau kita mau ganti menu, ini bisa di touchscreen nih, bisa swipe ke bawah, swipe dari kiri ke kanan, bawah ke atas. Kita selectnya dengan touch satu. Ini untuk backnya pakai tekan 2 jari. Jadi untuk beberapa orang itu keren sih, sophisticated ya. Sophisticated. Iya, cuman untuk beberapa orang
agak susah menavigasinya. Nah, makanya dibalikin ke mode yang seperti ini namanya 5D button. 5D button itu memungkinkan kita menekan 5 arah, 5 direction, nekan OK, nekan ke bawah, atas, kanan, sama kiri. Kalau kita mau back, kita tekan back button. Walaupun memang terlihatnya tidak se-sophisticated ini ya, tapi memang berdasarkan research gue juga Mas BJ, banyak yang ini mengeluh karena kayak mau kayak gini, mau ngapain akhirnya jadi salah gitu ya. Padahal untuk FPV kayak navigasi itu harus lancar kan? Harus lancar juga. Karena kadang kan kita lagi speednya cukup tinggi ya. Kalau kita mau ngapain jadinya ngapain itu takutnya malahan jadi ini berbahaya juga gitu ya. Maka di sini juga digantikan yang namanya indikator baterai ya. Kita bisa pencet di sini indikator baterai kelihatan. Ya ini tidak ada indikator baterai karena baterainya baterai terpisah. Jadi baterainya yang Goggles itu kan terpisah, di situ sudah ada indikatornya kalau kita pencet. Betul. Ya seperti itu. Oke. Lalu di bagian sedikit ke bawah ya, di bagian bawah di sini kita bisa lihat tombol portnya Type-C-nya. Kalau ini buat connect ke kamera ke handphone bisa, ke tablet bisa ya untuk masuk ke DJI Fly. Di sini juga bisa, tapi yang ini bisa buat ngecas. Jadi karena baterainya udah internal, ngecasnya melalui port langsung. Ya. Lalu tombol portnya untuk jack yang headphone ini ini bukan jack headphone, sorry. Untuk ini port untuk ngecasnya atau untuk dari baterai ini digantikan sama tombol power. Karena dia udah punya bawaan ya sekarang ya. Betul. Dan sebelah sini ya, yang Goggles tuh menggunakan micro SD di sini nggak ada karena dimasukin ke dalam. Dan jack untuk earphone di sini ada, di sini nggak ada. Nah mungkin teman-teman nanya, ini jack earphone itu sebenarnya buat apa? Dari dulu dari Goggles V2, Goggles 2 tuh ada jacknya. Jadi kalau kita nyetel film ya, micro SD itu bisa dimasukin film, kita setel di dalam, itu bisa dengar. Bisa dengar. Jadi ada audio. Konten juga ya. Iya. Untuk immersive kita kayak nonton bioskop sendirian, kita favorit movie bisa. Ini satu. Nomor 2, ada fitur DLNA streaming. Jadi kita bisa men-stream konten dari handphone atau tablet ke Goggles ini secara wireless dan kita bisa dengar suaranya dari jack ini. Sedangkan di sini di Goggles Integra dipangkas fitur itu. Jadi WiFi modulnya dihapus, dihilangkan. Jadi tidak menggunakan buat konsumsi konten lagi. Untuk mendengar, view konten secara streaming atau sharing dari satu Goggles ke Goggles lain secara simultan, itu nggak bisa. Jadi mode audiensnya jadi hilang karena wifi-nya juga ya. Ya, wifi-nya gitu ya. Anyway, fitur itu penting nggak penting ya. Kalau untuk saya sih saya nggak pakai banget. Ya, saya nggak pakai banget untuk fitur itu. Nggak setiap hari juga. Nggak setiap hari juga. Goggles ya. Nah, lalu bagian bawah kita bisa lihat di sini lagi kalau Goggles tuh ada puteran di sini. Ya, kalau di sini nggak ada, hanya geser-geser doang. Ini adalah untuk diopter. Jadi teman-teman kalau yang menggunakan kacamata ya dari -8 sampai +2 itu tinggal adjust aja. Nah, enaknya Goggles tuh adalah itu. Ya, salah satu yang paling nyaman untuk orang yang menggunakan kacamata adalah itu. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini dan menggunakan kacamata ya, itu akan lebih nyaman aja. Dan misalnya minjemin ke temennya yang pakai kacamata atau nggak pakai kacamata juga tinggal adjust aja. Kayak saya tinggal atur sampai fokusnya udah oke aja. Dan secara diopter ini bisa diatur. Ya, kalau di sini ya, ini tidak ada diopternya, tapi DJI tetap tanggung jawab ngasih yang namanya lens correction set. Ini juga sama. Ya, ini lensa kumpulan lensa -8 sampai +2. Jadi ini dapat. Optik melawan. Sudah dapat ya. Bedanya cara pengaplikasiannya manual. Jadi misalnya kalau ada -2, ya kita tinggal cabut, cari -2 tempel. Ya, harusnya sama tapi butuh waktu. Kalau buat pribadi, konsumsi pribadi, misalnya saya selalu nerbangin drone ini pakai ini, ya udah nggak harus lepas-lepas. Tapi kalau mau sharing ke orang lain, gue mau pinjam dong, gue mau pinjam. Nah, itu tuh repotnya di situ dong. Ya, itu. Jadi teman-teman tahu ya bedanya di mana. Oke, satu lagi di bagian tengahnya lensa ini ada wear detection dari si Goggles 2. Wear detection ini adalah kalau kita pakai, ini dia akan nyala layarnya ya di dalam. Tapi kalau kita lagi lepas, dia layarnya mati. Mungkin untuk mengurangi suhu ya. Kan itu kan kipas jalan terus tuh, panas kan. Atau enggak saving battery mungkin ya. Kalau di sini nggak ada. Jadi always on. Begitu kita nyalain, mau kita pasang di ini atau enggak, ini tetap
ada nyala. Oke, always on ya. Nah, cuman karena micro SD di luar dilepas, dimasukin jadi di sini. Nah, kalau masih ada yang bingung micro SD buat apa di goggles, itu sama halnya gini, kita nerbangin drone pakai remote biasa dan handphone. Itu temporary file, flight log, ya itu masuknya ke handphone. Makanya nggak butuh memory card lagi di situ. Tapi kalau kita nerbangin drone menggunakan menggunakan smart controller atau menggunakan goggles, kita kan nggak pakai handphone lagi. Jadi micro SD itu penting banget di sini taruh supaya supaya flight log-nya dan juga temporary file-nya ada backup. Amit-amit drone-nya hilang, kita tahu di mana drone-nya, bisa kelihatan di sini. Ya, dari aplikasi bisa kelihatan. Dan kalau drone-nya sampai crash, itu ada video rekaman terakhir sebelum crash. Kayak black box gitu lah. Iya, kayak black box-nya itu ada. Jadi penting nih, sekali lagi jangan diremehkan, ini tidak pakai harus pakai. Ya udah ada fiturnya dimasukin aja ya. Soalnya kalau misalnya diterbangin tanpa si SD card ini bisa nggak ya? Bisa aja. Bisa aja. Tapi sayang aja fitur yang sebenarnya bisa membantu safety-nya tuh nggak dipergunakan ya. Iya, karena kalau kita nerbangin ini, kita nggak selalu nyolok ke handphone. Ya, kalau kita nyolok ke handphone sih kita bisa lihat dan kita kadang bisa screen recording ya di handphone. Tapi kan ngapain gitu, orang udah ada fitur ini. Ya, why not? I see. Seperti itu. Jadi kurang lebih ada plus minus ya. Kelebihannya adalah sekali lagi ini ada pad-nya dan juga ada baterainya. Baterainya langsung ya, built-in ya. Secara pemakaian ya, waktu dipakai itu jauh lebih praktis ini. Tapi tentunya ada kekurangannya juga di diopter dan DLNA tadi. Sebenarnya sih itu. Jadi sebenarnya less prep time lah ya. Iya. Si Integra ini jadi preparation time-nya untuk dari lu keluarin dari tas terus mau terbang tuh lebih less karena nggak usah kayak colok-colok baterai lagi gitu karena udah built-in gitu. Nah, ngomongin baterai mungkin dikasih tau aja kurang lebih kayak nyalanya tuh berapa lama? Berapa ya? Jadi baterainya itu bisa digunakan on spec itu sebenarnya sampai 2 jam sih. 2 jam? 2 jam, iya. Selama kita nggak nyolok ke ke iPad atau ke handphone atau ke basically more device kenapa? Kalau kita nyolok itu ini ngecas si itu. Ini jadi sebagai charger, jadi sebagai power bank. Itu cepet habisnya. Ya paling sejam udah habis, tapi kalau nggak pakai itu bisa 2 jam. I see. Dan kalau ngomongin terkait kayak kualitas yang ditampilkan di depan mata kita itu ada perbedaan yang signifikan nggak sih? Sama ya? 1080. 1080 ya? Oke, jadi transmission videonya itu sama semuanya 1080. Jadi lebih kayak kalau gue bilang tuh lebih ke physical improvement ya. Physical improvement yang bisa mempersingkat prep time lu. Jadi itu perbedaan antara si goggles tuh pendahulunya dengan si Integra yang lebih baru. Nah, kalau tadi udah gogglesnya, sekarang kita pengontrolnya nih. Ada juga yang baru. Nah, boleh diceritain apa bedanya, apa yang baru? Boleh. Oke. Jadi ini serupa tapi tidak sama ya. Bentuknya secara bentuk mirip banget. Tapi kita lihat dari sisi sebelah sini dulu. Ya, sebelah kanan. Nah, sebelah kanan kalau kita lihat di sini tombolnya power masih sama, tapi di sini ada tulisan brake yang mana dulu di motion controller brake-nya pencet ini. Brake itu ngerem. Jadi di udara lagi jalan, kita klik sekali langsung drone-nya berhenti. Rem, brake. Ya, dan brake ini kayak kita narik rem tangan. Jadi kalau untuk maju lagi kita pencet sekali lagi. Pencet sekali lagi untuk release baru bisa maju. Ya, itu. Di sini tidak ada karena brake-nya pindah ke tombol orange. Nah, sekarang di sini. Nah, di sini sudah jelas banget kelihatan bedanya. Yang pertama adalah yang tadinya tombol brake dan tombol return to home sekarang ganti jadi joystick. Nah, joystick ini untuk apa? Jadi untuk menggerakkan drone naik ke atas, turun ke bawah, serong ke kiri, lateral ya, menyamping ke kanan. Jadi bukan untuk maju mundur ya. Maju mundur tetap dari gerakan akselerator ya. Lalu di sebelah sini masih ada mode sama, sport ke manual, tidak bisa sport ke normal, tidak bisa manual mode. Nah, tombol yang orange di sini fungsinya tadi untuk nyalain auto take off, auto landing dan ngerem. Ya. Sekarang di bagian sini, nah ini ada beda-beda juga nih. Tombol ngerekam masih sama di bawah. Nah, tombol ini yang tadinya bisa tilt gimbal, sekarang ini juga bisa tilt gimbal. Kita tahan gini, kita gerak-gerakin, dia gimbal akan tilt. Tapi dia bisa ngatur kamera parameter. Kita klik begini, keluar muncul kamera parameter. Kita bisa setting-setting ISO, white balance dan lain-lain, aspect ratio, frame per second, semua bisa di sini. Ya, kita tekan dan tahan untuk keluar dari menu.
Ya, seperti itu. Nah, di bagian akselerator di sini ada pelatuknya lagi tambahan. Ya, jadi ini fungsinya kalau untuk ngegas kita gini pasti maju. Tapi kalau kita lepas ini kan ngerem kan. Yang ini tidak bisa untuk mundur. Yang ini bisa didorong ke sini untuk drone-nya mundur. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya dengan adanya RC Motion 2 kita bisa melakukan gerakan yang dinamis layaknya pakai stick. Yang ini untuk melakukan orbit itu tidak dimungkinkan. Kalau pakai ini kita bisa dengan cara misalnya orbit ke kanan, kita geser ke kanan, lalu hidungnya ke kiri. Jadi dia akan rotasi orbit. Ya seperti itu. Jadi dimudahkan. Untuk mundur juga bisa. Jadi misalnya mau landing, misalnya landingnya belum pas di depan sini ada rumput misalnya, mundur. Kita tinggal mundurin aja dengan gampang, dia akan mundur. Dan landing kita bisa turunin joysticknya ke bawah atau tekan dan tahan tombol oranye. Seperti itu. Untuk naik juga sama, bisa auto take off atau manual take off. Jadi benar-benar ini untuk keleluasaan sang pengguna tetap satu tangan, tapi bisa melakukan dynamic movement. Navigasinya tuh yang lebih lincah lagi ya. Lebih lincah dan tetap praktis, tetap segini lah. Ya, mukanya jadi tambah gede gitu ya. Terus apa lagi? Kalau misalnya dari baterai ada nggak perbedaan? Sama ya. Durasinya berapa lama ini? Harusnya lebih dari 2 jam lah. Sekitar 3 jam sampai 4 jam lah. Oke. Dan ini hanya bisa untuk apa? Unitnya apa saja? Kalau yang lama kan bisa untuk FPV yang dulu, ya sama Avata. FPV yang dulu tuh DJI FPV DJI FPV ya, bukan FPV yang rakitan. Lalu ini bisanya untuk Avata only. Mesti dicatat tuh teman-teman, jangan sampai udah beli yang ini ternyata punya buat FPV yang lama gitu ya. Jadi untuk drone Avata only. Dan kerennya, berita baiknya adalah sekarang sejak launchingnya Mavic 3 Pro, Mavic 3 series ya, klasik, original dan Pro, serta Mini 3 Pro bisa connect ke Google 2 atau Integra dan RC Motion 2. Artinya teman-teman bisa dapetin feel yang mirip sama Avata menggunakan ini. Dan kalau ini bisa nggak ke Mavic? Oke, jadi ini privilege-nya yang lebih baru, yang si Motion 2 ini yaitu bisa ke selain Avata bisa ke Mavic drone aerial ya. Karena kalau FPV kan lebih fokus ke speed. Kalau yang tadi disebutin si Mavic 3 itu lebih ke aerial, ngambil gambar gitu ya. Dia nggak terlalu fokus ke speed lah. Oke, sekarang kita ke bagian kesimpulan dan juga boleh di-share juga harganya nih. Ya, jadi kalau kesimpulan adalah sebenarnya ini untuk siapa ya? Yang explorer, yang ini untuk siapa? Jadi kembali lagi teman-teman pertama kali lebih sering menggunakan drone ini untuk sendiri atau kadang-kadang untuk minjemin ke saudaranya ke siapa. Tapi kalau untuk sendiri saya sih lebih prefer ini. Integra ya? Integra kenapa? Pertama lebih nyaman, pakainya gampang gitu ya. Kedua harga juga lebih terjangkau. Oh iya? Dia jauh. Lebih baru tapi lebih murah ya? Iya, karena beberapa fitur tadi yang dipangkas. Oh yang dipangkas tadi ya? Iya. Ini dipaketinnya di 18.600.000 ya sama Avata dan RC Motion 2. Tapi kalau teman-teman suka tadi streaming dari handphone misalnya dan suka berbagi pakai goggles to goggles sharing ini teman-teman yang lain. Atau enggak pengen yang terbaik lah ya, ada bisa dengerin tadi audio juga dari film yang ditonton, udah arahnya ke sini. Dan lu ngerasa ini lebih sophisticated ya, touchpad ya? Iya, arahnya ke sini. Nah, ini dipaketinnya bersamaan dengan RC Motion 2 itu di 21.200.000. Tapi kalau teman-teman anggaplah sudah punya Avata only ya, dan juga punya V2, mungkin kan Avata bisa pakai V2 juga, dan juga sudah punya controller FPV yang ini yang pertama. Jadi kayaknya dia punya drone DJI FPV terus beli Avata drone only. Misalnya pengen upgrade ininya aja, itu bisa nggak? Bisa. Ini dijual terpisah. Ini dan ini dijual terpisah ya. Ini 8,5 juta untuk Integra, untuk goggles itu 11 juta. Nah, untuk ini harganya 2,9 juta. Nah, ada opsi lagi satu lagi. Kalau teman-teman yang sudah punya bagian yang sini nih, yang lama ya pakai motion controller pertama, pengen ngerasain motion controller yang baru, DJI berbaik hati, harusnya kalian cek emailnya. Ada email kalau bisa menebus murah, jadi bukan trade in ya,
trade-in itu berarti yang lama harus dikasih ke DJI dan kita dapetin yang baru dengan harga murah. Enggak. Karena teman-teman sudah beli yang combo, harus yang combo. Dan teman-teman belinya sebelum 1 Juli 2023 tahun ini. Jadi pembelian awal-awal itu silakan boleh bawa ke DJI Store ya, yang ada di, mungkin kita bisa taruh listnya di description. Khusus di situ doang, bisa kasih lihat ini serial number avatanya dan email aktivasinya, maka teman-teman bisa menebus ini bukan 2,9 juta tapi 1.189.000 saja. Yang lama boleh di-keep, kita nambahin ya. Kayak di Indomaret nebus murah kalau udah beli 50.000. Nebus murah. Dapatnya joystick lumayan. Tapi dapatnya yang ini ya, bayangin dari 2,9 juta normal price, teman-teman bisa menebus hanya dengan 1.189.000. Oke. Gitu, guys. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin ini bisa jadi menjawab ya teman-teman yang sebenarnya tuh pengen bisa kayak meliuk-liuk menggunakan FPV, kan akhirnya DJI bikin FPV yang Avata ini ya. Nah, apa learning curve-nya tuh kalau buat orang yang benar-benar nggak pernah FPV-an atau bahkan nggak pernah dronean tapi pengen bisa cukup mahir lah menggunakan ini semua, itu berapa lama sih, kayak berapa lama flight time-nya buat kasih bayangan jam terbang. Jadi sebenarnya bukannya berapa lama dia punya produknya, tapi berapa kali dia menerbangkannya. Ya kalau saya sih sebenarnya untuk menggunakan RC Motion 2 atau motion controller yang lama sekalipun itu sebenarnya sangat-sangat singkat. Tapi yang penting dia harus tahu basic drone-nya dulu. Contoh doang ya. Hal yang paling simpel adalah misalnya jangan menerbangkan pertama kali di indoor. Memang ini kalau ketabrak nggak apa-apa, tapi kalau ini ngenain orang lain kan bisa melukai. Betul. Satu. Kedua, kalau kena objek seperti TV atau enggak lampu lah atau apa di dalam ruangan tidak. Ya. Nomor 2 adalah harus tahu kalau drone ini itu tidak memiliki sensor tabrak. Ya, hanya di bawah saja. Nah, kalau area tempat terbangnya itu gelap atau kurang cahaya, dia akan geser ke kiri ke kanan. Dan itu kejadian waktu itu pernah ada, dia belum nunggu GPS, dia terbang di luar dan gelap, itu drone-nya gerak sendiri dan dia bingung, kenapa drone-nya gua nggak bisa diem ya? Karena malam hari ini tidak bisa mendeteksi, ya tidak bisa menjaga posisinya supaya diam. Nah itu hati-hati ya teman-teman. Nah sisanya adalah pembelajarannya adalah movementnya tuh kayak main game ya. Maju pokoknya gasnya ini mau belok tinggal ke kiri ke kanan naik turun, mau landing tinggal tekan dan tahan landing, beres. Itu cepet banget, intuitif itu ya. Iya, dan itu bisa dibilang orang yang belum pernah nerbangin sekalipun, kita berapa kali bikin acara kasih tahu sebentar dia sudah bisa. Tinggal penyesuaian aja. Tapi kalau nanya berapa kali seorang dari newbie sampai bisa paham drone behavior, 24 baterai. 24 kali terbang ya maksudnya ya. Ya, kurang lebih ya teman-teman ya. 24 kali, tapi tentunya dengan navigasi ya, bukan yang kayak pembalap drone yang sering lihat yang dari gedung turun bawah, tentunya enggak ya. Itu mah 240 baterai. Itu 1000 jam di simulator. 1000 jam di simulator. Jadi untuk yang biasa-biasa aja dan lu pengen menikmati keintuitifan kayak joystick seperti ini yang tadi udah di-share, kurang lebih 24 kali terbang gitu ya. Oke, thank you kalau misalnya udah nonton. Nah, kalau misalnya mau tanya lebih lanjut lagi, bisa ketemuin lu di mana? Ya, ada di Instagram juga Ferocious MX dan juga ada YouTube juga The Gadget Whisperer. Oke, dan seperti biasa kalau misalnya mau support channel ini bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas, yang link produknya ada di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Dan kalau misalnya mau support lebih lagi bisa dengan like, share, komen, dan tentunya subscribe. Thank you, dan gue Andrew. Gue BJ. And bye-bye. Bye-bye.